Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang dan berjumpa kembali bersama saya di channel ini, channel yang selalu memberikan informasi seputaran sirkuit Mandalika. Bagaimana kondisi saat ini, dan kita melihat bagaimana bentuknya sirkuit Mandalika yang telah usai menggelarkan event balapan MotoGP 2023 kemarin. Jadi Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 telah sukses digelar. Berbagai torehan positif didapat di ajang balap dunia ini. Dan salah satunya tercatat ada hampir 500 juta orang yang menonton MotoGP 2023 dari 200 negara. Luar biasa ya. Dan dalam siaran resmi ya yang diperoleh di Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat ya, sukses dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Jadi event internasional ini juga diklaim ditonton 103.000 penonton secara langsung, jauh di atas target sebanyak 80.000 kunjungan. Jadi Direktur Utama PT MGPA Nusantara Jaya Priyandi atau MGPA ya, Priyandi Satria mengatakan sebuah kebanggaan bagi Indonesia kembali berhasil menggelarkan ajang MotoGP di sirkuit Mandalika kita ini. Jadi menurut Priyandi Satria, pembuktian kepada dunia bahwa Indonesia mampu menghadirkan event sekelas MotoGP dengan sukses. Perlu dicatat, gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika disaksikan langsung di 200 negara dengan penonton terverifikasi mencapai hampir dengan 500 juta orang. Jadi penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia berjalan dengan baik dan benar tanpa ada catatan berarti dari FIM ya dan Dorna. Para pembalap pun menyampaikan langsung bahwa kualitas sirkuit di Mandalika sangat baik, bahkan menjadi salah satu yang terbaik dari seluruh seri untuk usia sirkuit yang baru 1,5 tahun ini. Jadi saya sangat bangga kepada seluruh pihak yang sudah membantu mensukseskan event ini. Dan Pak Priyandi juga mengatakan kesuksesan Indonesia GP 2023 ya menjadi momentum bagi pihaknya untuk menyiapkan penyelenggaraan MotoGP pada tahun depan dengan lebih baik lagi. Jadi kesuksesan Indonesia GP 2023 juga diklaim tak hanya diraih dari aspek balapan saja ya, tapi juga dikontribusi terhadap ekonomi dan pariwisata. Dengan penyelenggaraan ribuan tenaga kerja lokal NTB serta bergilirnya industri pariwisata dan menjadi katalis positif bagi perekonomian daerah yang akhirnya turut menunjang perekonomian nasional tersebut. Ya, jadi Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 ini ya memang menjadi ajang yang sangat mendukung sport tourism di kawasan ekonomi khusus Mandalika ya. Jadi selain balapannya sukses, pariwisata dan ekonomi juga ikut terpacu. Jadi hal ini sejalan dengan keyakinan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC ya sebagai perusahaan atau pengembangan dan pengelola kawasan pariwisata yang optimistis kontribusi Indonesia GP 2023 terhadap perekonomian nasional meningkat secara baik dan dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi dia mengatakan ya, kami optimistis dampak ekonomi nasional dari perhelatan MotoGP dapat melebihi capaian tahun lalu. Jadi ini lebih dari 4,5 triliun rupiah, luar biasa ya. Jadi senada oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara itu Erick Thohir ya menilai Indonesia GP 2023 telah sukses dan digelar akan memberikan dampak ekonomi yang baik, dan ia yakin dampak ekonomi yang dihasilkan sangatlah meningkat dibandingkan pada MotoGP Mandalika 2022 lalu. Jadi pengembangan dan penyempurnaan infrastruktur telah dilakukan dengan sangat matang oleh Badan Usaha Milik Negara yang terlibat sehingga penyelenggaraan MotoGP kali ini jauh lebih baik ya. Dan optimis MotoGP Mandalika 2023 akan memberikan multifilar efek yang lebih luas, jelas Erick Thohir.
Jadi selain itu kelancaran arus penonton juga jauh lebih meningkat ya dibandingkan dengan tahun lalu. Dan selain dengan bertambahnya jumlah akses menuju NTB ya, kelancaran arus menuju sirkuit Mandalika pun patut diapresiasikan. Jadi tahun ini tak ada lagi kemacetan panjang menuju dan dari sirkuit Mandalika berkat adanya penambahan infrastruktur jalan dan koordinasi yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait. Jadi berbagai proses persiapan dan pelaksanaan hingga berakhirnya ajang balap Indonesia GP 2023 di sirkuit Mandalika ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak juga ya, mulai dari pemerintah, badan usaha milik negara hingga badan swasta, ofisial atau sponsor lainnya ya untuk ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023, terlain Pertamina, BNI, Mandiri dan lain sebagainya ya saat itu. Ya, dan dinilai dari persiapan dan pencapaian untuk semuanya on target ya, pastinya tidak ada yang sempurna. Namun catatan-catatan yang sebenarnya sangat minim akan kami jadikan penyemangat untuk gelaran tahun 2024 ke depannya, yang pastinya jauh lebih baik lagi, kata Presiden Direktur Diandara yaitu Daswan Marpo ya. Jadi kita bahas mengenai lintasan sirkuit Mandalika yang saat ini selalu dibersihkan, selalu berupaya untuk terlihat kinclong dan bersih ya. Jadi kualitas lintasan sirkuit Mandalika ini banyak memuai pujian dari pembalap dan FIM ya. Siapa sangka ini semua berkat inovasi road sweeper truk lokal dan kinerjanya tak kalah dengan kendaraan serupa yang harganya jauh lebih mahal. Jadi 3 unit kendaraan menyapu jalan atau road sweeper truk keluar dari area lintasan sirkuit Mandalika bukan untuk balapan, namun kendaraan ini usai melaksanakan tugasnya itu bersih-bersih area lintasan sebelum digunakan balapan MotoGP Mandalika. Jadi siapa sangka ya kendaraan mondar-mandir dari ujung timur area pedok lanjut ke sisi barat ternyata hasil inovasi yang dilakukan MGPA. Jika musim sebelumnya menggunakan atau menyewa kendaraan road sweeper truk ini berbiaya mahal dari luar negeri, dan kini dengan kinerja yang tak jauh berbeda ya diperoleh dengan road sweeper sendiri buatan lokal sendiri. Jadi lantas kami berpikir untuk menggunakan road sweeper yang membersihkan jalan raya, cuma kita kombinasikan, ucap Direktur MGPA. Dan diakui ya ada perbedaan ketika menggunakan road sweeper buatan luar negeri dengan lokal. Jika dari luar cukup 1 kali putaran dan hasilnya sudah bersih. Namun road sweeper lokal mesti diaplikasikan hingga 2 kali. Ini dinilai tidak masalah bagi Priandi karena hasil kebersihan lintasan tidak jauh berbeda. Berarti sama ya. Jadi kalau yang road sweeper red luar kita habiskan Rp10. Jadi sedangkan yang lokal hanya habiskan Rp2 sekali putaran. Jadi kali 2 jadi Rp4. Artinya sisa anggaran dari Rp10 ini bisa kita alokasikan untuk pemeliharaan lainnya. Dan sirkuit Mandalika memiliki 3 unit road sweeper ya yang berbeda yang dibuat oleh MGPA sendiri, dan rinciannya road sweeper untuk menyapu dan menyedot kotoran-kotoran yang ada di lintasan sirkuit Mandalika ini. Jadi dari hasil modifikasi MGPA ini diakui tak merongoh kocek terlalu dalam jika dibandingkan harus menggunakan alat serupa yang komplit dari luar negeri. Jadi kelebihan lain dengan memiliki sendiri, MGPA bisa digunakan berkali-kali tanpa memikirkan lagi menyewa untuk setiap event balapan digelar. Jadi bahkan di antara kegiatan balap bisa kita pakai ketika mau dibersihkan, imbuh Priandi Satria. Buktinya sebelum balapan resmi dimulai, kualitas sirkuit Mandalika tetap ada pujian dari para pembalap dan FIM, dan membuat balapan mulai dari sesi latihan hingga race utama semakin menarik. Dan memodifikasi kendaraan road sweeper ini ya hanya makan waktu 1 bulan saja, dan hasilnya dapat dilihat sangatlah baik. Pembalap dapat merasakan kualitas lintasan Mandalika ini yang istimewa.
Kami sangat senang ya bisa gunakan alat yang ada di Indonesia tanpa harus bayar mahal dari luar negeri maksudnya ya. Dan pria berkacamata ini menjelaskan MJPA juga harus selalu melakukan inovasi terutama dalam pemeliharaan lintasan sirkuit Mandalika ini. Jadi luar biasa ya, punya road sweeper sendiri, pembersih lintasan sendiri oleh MJPA. Jadi buat teman, inilah berita yang dapat Admin sampaikan buat teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan salam sejahtera. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan tentunya dipermudahkan segala urusannya. Jadi kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.